salah satu poin lo bilang OKC ini akan jadi dinasti barunya. Oh iya, berpotensi. Iya. Gue cuman mau ingetin aja, gue bukan bilang enggak, soalnya gue juga lihat gila ya mereka sejago ini ya, mereka dominasi banget di atas lawannya. Iya. Pernah nggak kita punya pikiran yang sama tentang beberapa juara sebelumnya? Contohnya Denver Nuggets dengan Jokic yang pas masih ada KCP dan lain-lain, ataupun Boston Celtics, mereka membantai semua lawannya di Eastern Conference, terus bilang wah ini Boston Celtics akan become the team to beat next year, cuman sampai ronde kedua. Kayaknya kita udah lihat kayak Anthony Davis, LeBron James, wah ini bisa. Kayaknya udah obrolan ini sering kita terjadi tanpa kita sadar, kayak pikiran ini maksudnya kayak wah ini bisa jadi tim ini tim yang bakal, karena dan ini buktinya bahwa yang kita ngomong ini salah. Waktu itu kita bilang kan lebih seru NBA sekarang lagi. Tapi kenapa kita selalu mencari next dynasty? Itu doang, itu cuman. Iya. Kenapa lu mau counter kok? Nggak apa-apa. Nih komen dari episode sebelumnya juga nih gue bacain karena ini lagi rame banget dibahas. Ini tuh asal muasalnya komentar ini adalah karena podcastnya Steve Nash sama Luka Doncic dan LeBron James ya. Jadi lagi rame nih bang dari MRETVV. Nanti lu ini ya Ken ya, lu masukin ya. Lu cari aja di YouTube terakhir. Lagi rame bang, gimana pendapat lu tentang terhadap youth basketball atau akademi program buat anak-anak di US? Soalnya sekarang katanya terjadi perbedaan budaya development di sana dari yang dulu hasilnya produk basket di jalan, streetball with their hoods and friendship. Sekarang lebih menghasilkan more joinous yang katanya lebih menghasilkan more joinous aspek sosial pun kreativitasnya dibanding sekarang yang anak-anak lebih fokus ke akademi development dan lain-lain yang pastinya sistem coaching main pakai terus habis itu skill drill, coach coach pressernya nggak lebih formal gitu bang. Mungkin ini juga yang ngebuat produktivitas dari si pemain US itu sendiri yang sekarang nurun, kayak sekarang kehitung jari lah generasi penerusnya. Gimana menurut lu bang? Jadi ini gue mention sedikit ya, mungkin Paul sama Rico juga sebenarnya udah nonton juga. Intinya adalah Luka Doncic itu diinterview sama Steve Nash sama LeBron James soal di Eropa itu mereka dari kecil udah langsung masuk ke akademi basketball. Sudah nonton. Bahkan sampai mereka tuh stres di umur 13 ganti olahraga atau berhenti saking stresnya mereka. Bahkan Luka Doncic pernah main skateboard ternyata kan, pernah ngetes main skateboard gitu. Nah, terus LeBron James bilang, "Nah, kalau di US dulu zaman dulu gua lebih kayak nggak ada kayak gitu, gue main di lapangan biasa aja gitu, main di hoods apa segala macam. Jadi gue nggak ada sehingga kecintaan sama basketnya kebentuk dulu baru masuk akademi. Nah kalau menurut lu kok gimana lu mengomentarin tadi juga pertanyaan dari netizen ini ya, lu ngelihat sekarang semuanya akademi gitu sesuatu yang bagus atau enggak gitu? Sebenarnya gini, gue mau pertegas dulu, yang LeBron James bilang itu adalah personal trainer. Jadi dia nggak pakai personal trainer bahkan sampai musim ketiga atau keempat dia di Cleveland. Itu. Jadi dia umur 20 baru pakai personal trainer. Tapi gue setuju, ini perspektif gue ya. Gue itu tipe orang yang kalau mencoba sesuatu kadar funnya harus tinggi. Kadar funnya harus tinggi. Jadi memang yang sifatnya akademi, kelompok umur 16 dan lain-lain, mungkin buat beberapa orang yang kurang bertalenta akan ada pressure mal. Dan gue cukup yakin kalau ada pressure di usia dini yang tidak semua anak bisa keluar mencari solusinya, itu mungkin bisa jadi bumerang. Si anak tidak pede dan lain-lain. Jadi dalam hal ini gue setuju LeBron. Sepertinya anak-anak ini mungkin akan gue terapkan ke anak gue juga ya. Lo yang namanya olahraga fun aja dulu. Ya nggak usah masuk akademi dari awal. Iya nanti. Cuma kalau memang si anak mungkin di atas rata-rata suka banget kayak di depan kaca, ya mungkin itu beda. Ya lo harus ketemu pelatih yang oke lah. Cuma gue sendiri itu main basket dilepas sampai SMA gue baru bener ketemu pelatih yang baik. Karena memang gue suka dulu, karena gue suka gue bisa melatih gerakan fundamental gue dengan baik. Karena gue suka dulu, tapi betul gue tidak kebayang kalau dari SD udah mungkin dengan 2 tanda kutip dicekokin pelatih yang killer gitu. Mungkin gue bisa pindah cabang, itu gue. Iya benar. Jadi tergantung culture sama negaranya juga dan lain-lain. Tapi seorang LeBron aja tahun keempat di Cleveland baru punya personal trainer. Jadi gue tipe yang
kalau terlalu keras mungkin jangan ya. Iya. Iya. Kalau lu tim kayak gitu ya. Iya. Kalau lu Paul gimana? Gue pandangannya mungkin sedikit beda ya. Iya. Karena berat kalau ngomongin culture lawan Rico Spin Boy. Kata-katanya berat. Kalau gue perspektifnya gini, Eropa sama US emang kebudayaannya beda. Kenapa? Karena basket untuk pada zamannya ya. Ini kenapa ada sedikit perubahan dan ini cuma teori gue. Pada zamannya basket itu jadi sebuah olahraga yang bisa dilakukan siapapun. Kalau bola misalnya perlu 11 orang ataupun 7 lawan 7. Kalau basket lu one on one juga bisa gitu. One on one bola kurang seru kali ya. Basket ring di mana-mana. Rata-rata anak-anak yang main basket yang banyak yang bisa tembus ke NBA juga, walaupun lebih banyak lagi yang enggak. Mereka itu tinggal di neighborhood atau daerah-daerah yang miskin. Jadi seandainya mereka ikutin kayak apa ya kegiatan-kegiatan anak-anak lain di situ, mungkin kegiatan itu ya doing drugs, dealing drugs, getting into trouble ataupun kayak sekolahnya nggak beres. Basket ini jadi apa ya saluran yang untuk anak yang nggak keluarganya mungkin orang tuanya cuma satu. Ini banyak lagi. LeBron di race sama siapa? Orang dua-duanya enggak kan? Sama ibunya kan? Sama ibunya doang. Banyak kan cerita pemain NBA yang akhirnya jadi superstar. Mereka cuma berterima kasih sama salah satu orang tuanya karena ya family supportnya pun cuma segitu infrastrukturnya gitu. Jadi duit pun pas-pasan. Mereka akhirnya ke NBA. Kenapa the first thing pemain NBA melakukan adalah beli rumah buat ibunya. Karena mereka tinggal di tempat yang miskin, apartemen harus berlima, bertujuh di satu apartemen kecil, nggak punya kamar sendiri. Itulah impian mereka. Jadi main basket itu bukan hanya untuk for fun, tapi untuk mereka bisa ada apa ya, ada sedikit hope lah, harapan untuk masa depan yang lebih baik gitu. Beda dibandingkan mungkin Luka Doncic gedenya kecilnya nggak sama gitu. Dia mungkin jadi dari kecil mungkin orang tuanya mampu untuk masukin dia ke sebuah akademi gitu. Mungkin di Eropa basket itu bukan dilihat seperti a way out untuk mereka hidup mereka gitu. Gue nggak mau nanti anak gue jadi penjara atau mati atau di geng. Mungkin karena kebudayaan di Eropa mungkin sedikit berbeda dari sisi itunya. Jadi kalau kenapa dari anak di Amerika kebudayaan dari kecil nggak masuk ke akademi, sekarang baru karena dulu nggak ada kayak gituan. Justru orang main basket tuh karena emang harus, karena gue nggak mau lo main sama si anak ini dan ini ya. Gue tahu mereka bandel banget ya anak-anak. Lo main basket aja deh, gue anterin deh main basket juga ya. Lo mainnya yang gratis lah, lo nggak masukin akademi juga kan. Lo bawalah ke playground, lo masuk ikutin yang turnamen yang bisa lu ikutin sama teman-teman. Makanya mulai ada AAU circuit dan lain-lain untuk SMA. Tapi itu aja gitu. Kalau di Eropa mungkin fasilitasnya udah lebih baik dan itu digunakan sebagai platform untuk kayak memperbaiki skill anak dari kecil karena mereka bisa melakukan itu. Mereka punya luxury untuk melakukan itu. Di Amerika mungkin middle income sampai high income family bisa. Ada juga kan yang sub bintang NBA yang ya mereka kecilnya nggak miskin kok. Jadi oke aja, mereka tidak membanggakan oh ya gue kecil struggle gitu. Struggle gitu kan enggak. Ya maksudnya it's okay dan enggak ada yang bilang nyindir juga. Oh lu enggak sah lu jadi pemain NBA kalau lu dulu enggak miskin dulu. Tapi banyak banget bintang NBA yang makanya banyak juga yang nggak ngerti handle uang kan, makanya money management ini side note ya. Kenapa money management katanya business manager itu penting banget buat main NBA karena rata-rata mereka banyak sekali yang dari kehidupan atau childhood yang miskin dikasih uang sebanyak itu nggak tahu diapain, jadi mulai kayak dibuang duitnya dimanfaatin orang lagi sama yang dari neighborhood mereka lama dulu yang miskin juga mungkin iri. Jadi manfaatin sampai akhirnya duitnya habis pas mereka pensiun, nggak sampai 20 tahun kan karirnya rata-rata. Terus habis itu ngapain? Ya duitnya miskin lagi. Delonte sekarang tinggal Delonte West sekarang kasihan banget. Dia kan masalah drugs. Dibantuin Mark Cuban pun nggak ngaruh relapse. Ya banyak lagi success story ya. Ya Delonte West nggak ada kesempatan gue yakin dari kecil untuk ke akademi dulu. Boro-boro dia mesti ngelawan biar nggak kecanduan drugs gitu kayak narkoba. Jadi kita pandangannya beda mungkin dari Amerika sama Eropa. Nah yang kedua yang gue pengen bahas, gue setuju kok kalau emang Amerika bisa memfasilitakan anak muda mereka untuk akademi karena mungkin kalau itu udah terjadi dari dulu, mungkin sekarang di NBA nggak kesusul MVP kita beruntun beberapa tahun ini dari luar Amerika. Gue bukan bilang kita, gue orang Amerika. NBA sendiri kan merasa kok jadi world dunia banget ya karena di dunia mungkin mereka hadapin basket beda. Nggak cuma belajar kayak dari streetball dan baru belajar fundamental. Kebayang kalau semua pemain NBA dari kecil udah dilatih dari fundamentalnya dulu. Pressure aja. Lu mau masuk NBA atau enggak? Kalau lu mau fun doang nggak apa-apa. Tapi lu nggak usah bebani diri
gue harus hidupin keluarga gue satu hari nih karena nyokap gue udah mulai tua dan dia harus menghidupi keluarga kita berlima, berenam. Dan gue nggak tahu besok kita bisa makan atau enggak. Itu beda lagi pandangannya. Iya. Dan itu hal-hal kayak gini ya sebenarnya kayak di Brazil dulu kan yang paling terkenal ini soal Brazil ya, pemain-pemain kayak Ronaldinho, bola kayak kan kalau Neymar, Brazil, ya kan maksudnya mereka udah dari hood gitu masih iya, masih still. Ya walaupun Bener. beda party aja gitu. Tapi makanya kayak pas ini pan party kayaknya kayak wah akhirnya gue bisa ngalamin nih. Iya. Oh kayak gini. Oh gini party kata Neymar kan. Oh ya gue izin party Ronaldinho. Tapi kan banyak hal yang kalau kita dari hood gitu mungkin Rico juga punya pandangan yang beda ya. Tapi kalau lu main dari fun dari environment yang kayak gitu, itu tuh bikin akhirnya lu punya apa bahasanya? Punya persona lu sendiri. Maksudnya punya karakter lu sendiri di basket. Nggak robot gitu. Nggak jadi satu. Maksudnya lu tidak meng-create cetakan. Cetakan setiap pemain. orang beda sendiri. Jadi lu punya punya karakter. Iya, punya karakter, punya another persona gue bilang nggak punya another Allen Iverson, lu punya another Dennis Rodman gitu. Lu punya another Shaquille O'Neal, Charles Barkley yang dimana kalau lu di akademi, lu tuh kayak satu perintah nurut gitu. Bener, tapi gue kasih pro kontranya ya. Pronya adalah nanti di NBA seandainya jadi superstar, setiap superstar punya kayak kelebihan sendiri yang bikin mereka jadi ada fan base sendiri gitu. Wah gue suka Ja Morant karena ini. Tapi rata-rata American born players jadi banyak yang one on one juga. Kyrie Irving sejago-jagonya, tapi lu suka lihat dia main one on one kan. Kenapa main Eropa mementingkan tim di atas yang lainnya? Kenapa Jokic lebih bahagia menurut gue main sama timnas dia dibandingkan karena kita nggak selalu individu kayak gue yang harus bawa beban tim ini. Ini kita semua sharing sama-sama nih. Kita menang bareng, kita kalah bareng. Nggak ada satu yang lebih penting daripada yang lain. Kayak banyak pemain ataupun klub bola ataupun negara bola menghadapi bola seperti itu kan. No one player is bigger than the club kan gitu ya. Tapi kalau NBA it's superstar driven league gitu. Itu liga yang kalau tanpa superstar liga ini nggak akan sehidup. Dimana kalau ada banyak superstar kayak kita bahas sebelumnya. Jadi ya makanya kalau kita lihat timnas Eropa main beda. Mereka sharing bola terus, mereka passing terus. Kalau Amerika ya udah siapa yang bisa dapetin kita poin nih, kita lagi butuh poin. Iya bedanya di situ ya. Kalau lu gimana kok masalah akhirnya karena akademi nih jadi menciptakan robot aja nih, nggak ada karakter baru lah gitu di dunia basket gitu. Sebenarnya mau ngomong apapun akademi ya mostly tetap lebih banyak bagusnya lah karena industrinya makin berkembang. Ada beda tapi yang satu signifikan. Di era kita itu generasi orang tua gue, paling tidak lah gue bilang orang tua gue gak ngerti basket. Gak ngerti basket, jadi diserahkan ke akademi, kita tutup mata, abis itu Rico aku jemput lagi ya. Cuma zaman sekarang karena orang tuanya udah ngerti, karena era kita itu banyak ikut campur. Itu yang cukup jadi kontroversi karena bener ada beberapa akademi, ada beberapa akademi yang orang tuanya kaya, misalnya mau sparring di Jogja. Saya cover pesawat satu tim ini hotel. Anak saya starter. Terjadi mal. Terjadi. Nah itu cukup banyak gue dengar dari teman-teman gue yang memang pelatih. Dan di Amerika juga gitu kan. AAU kalau yang ada yang sponsorin timnya. Anak-anaknya juga yang jadi beda. Baru terjadi sekarang di sini. Gue juga dengar hal yang sama. Tapi anyway. Menurut gue kalau gue compare dari zaman gue kecil, ini kan udah jauh lebih berkembang. Itu sesuatu hal yang bagus banget. Karena kompetisinya jadi muter mal. Jadi sesimpel bahwa kompetisi yang dijalankan si anak SD atau SMP ini banyak. Sebulan bisa 3, bisa 4. Dulu gue jarang jujur. Nah untuk part itunya si akademi ini bisa memprovide itu dengan baik sih. Nah gue gak setuju kayak semuanya jadi Jokic gede dari sistem Eropa. Iya tapi maksudnya akan ada another Jokic kan. Maksudnya dengan mudah orang-orang Eropa. Ya susah kalau lo bilang akan ada Jordan lagi nggak mungkin kan. Dia dari Amerika. Maksudnya emang kalau menemukan yang satu yang paling jago, gue bukan ngomong kejagoannya, gue ngomong karakteristiknya. Iya kan? Banyak lah pemain Eropa yang main di sini kayak Tony Parker dari Prancis, Manu Ginobili dari Argentina, kayak mereka punya karakter sendiri kok yang gue lihat. Yang waktu itu pernah kita bahas tuh yang soal anak kecil di Serbia mainnya kayak Jokic semua, cara dribblenya, passingnya, badannya sama-sama gemuknya. Jadi maksud gue gitu. Jadi mereka tuh
misalkan dari Serbia mungkin akan ada pemain Serbia lain yang mirip banget mainnya kayak Jokic gitu. Sementara kan kalau kita meng-create another Michael Jordan ya nggak bisa gitu. Kayak misalnya kita ngomongin yang episode sebelumnya aja tuh soal SGA adalah modern Kobe Bryant menurut orang-orang. Nah orang kan akhirnya cuma jiplak apa yang sudah ada kan. Nah itu kan dua hal yang beda. Kalau lo ngomongin skill sama talenta, skill bisa diajarin, talenta nggak bisa. Talenta itu lo lahir dengan itu, bakat atau enggak? Gift ya. Jordan punya sebagai banyak superstar di NBA punya gift. Tapi yang hard work, misalnya Kobe deh, kita suka ngomong Kobe, tapi Kobe deh, ya itu kan kebanyakan hard work dia ngaku sendiri. Gue nggak se-talented Michael Jordan. Walaupun Kobe dari SMA kelas 2 udah bisa between the leg ya. Tapi itu kan Amerika. Tapi kan benchmark dia beda. Iya Amerika. Kalau kita kayaknya layup kiri aja udah. Layup kiri tepak papan. Gue tepuk papan kan zaman dulu ya, tepuk papan nih asik. Layup kiri tepuk papan udah paling. Tepuk papannya pas pemanasan atau pas in game? Gue in game gak berani. Kalau in game bahaya. Pas ini aja pas lagi pemanasan, lagi baris-baris, layup kiri tepuk tak. Nah udah, jago lu. Wih hati-hati sama itu, jaga tuh nomor 2. Ya, tapi di situ ya tadi soal hard work juga kan ngomongin soal kerja keras. Di podcast Tipnes juga dijelasin ternyata Luka Doncic tuh baru tahu soal disiplinnya LeBron James segila itu kan. Yang dia datang ke lapangan 10 jam sebelum pertandingan. Luka Doncic baru datang 2 jam sebelum pertandingan. Ketika Luka Doncic datang, LeBron James udah keringetan, udah kayak lu habis ngapain? Udah kelar latihan aja. Udah main, udah sparring. Bedanya juga mesin tua, mesin mobil vintage lebih lama pemanasan. Lu jangan langsung lu gas naik tol. Lu nyalain dulu, masuk ngopi dulu. Kalau mobil Holden. Padahal LeBron datang juga pijet dulu. Luka mah model BYD 2025 tuh masih langsung nyalain. Langsung enggak, tapi maksudnya ada perbedaannya segitu drastisnya lah. Maksudnya karirnya panjang ya kan? Iya, LeBron James karirnya panjang ya. Jadi juga hal-hal yang kayak gitu tuh hal-hal yang gimana ya, maksudnya mungkin tadi kita bahas soal LeBron James perjuangannya menuju dunia basket sehingga begitu dia sampai di situ udah di titik itu kayaknya gue nggak akan menyia-nyiakan peluang ini gitu. Beda sama Luka Doncic yang di-create sama akademi, jadinya kayak dia datang gue kayak 2 jam dong cukup sih, kayak latihan sama ini di akademi gue jago-jago aja di Real Madrid gitu kan. Jadi ada gitu-gitunya. Gimana tuh kok kalau lu melihat soal fenomena kerja kerasnya LeBron 10 jam datang di lapangan tapi Luka Doncic cuma 2 jam sebelum baru nyampe? Enggak, kalau gue lebih kayak gini. Kalau itu emang ya LeBron juga udah rahasia umum bahwa dia menginvestasikan waktu dan disiplinnya juga luar biasa. Iya. Makanya bisa kayak Cristiano lah di umur segini masih tetap merajai. Cuma yang gue menariknya di poin ini Mal. Iya, kalau Luka cukup jarang tuh minum bir apa segala macam. Cuma nggak apa-apa. Tapi gue lebih tertarik mau sedikit lompat angle topiknya seperti ini. Mungkin semua orang bisa latihan dengan durasi yang sama dengan idol-idol kita gitu. Kobe sehari 9 jam, gue juga deh. Bisa jadi. Si Luka juga bisa jadi besoknya gue 8 jam lebih early deh dibanding LeBron. Tapi bukan itu aja jawabannya. Ada IQ di situ. Iya, LeBron juga bisa. Gue bisa maintaining ini selama 22 tahun, bukan cuma fisik loh. Gue adjust di gamenya tuh juga gila. Itu yang sulit ditiru menurut gue. Itu IQ-nya ya. Karena gue pernah bilang beberapa kali kok, gue punya temen itu di basket, subuh udah bangun Paul itu lari 7-8 kilo setiap hari. Secara logika fisik dia di atas rata-rata. Cuma di game biasa aja Mal. Nah itu kan aplikasinya sama kayak si LeBron yang latihan tapi di game jelek. Cuma kan LeBron juga bagus. Jadi sebenarnya si LeBron bisa melanjutkan ceritanya. Tapi lu tahu nggak? Gue udah latihan, gue pun bisa adaptasi game plan dari coach. Itu lebih gila menurut gue. Tapi kalau ada pun satu orang yang bisa meniru bagian itunya LeBron, bukan sih orangnya. Seandainya ada yang bisa meniru cara dia bisa fokus basketball IQ-nya in game aja, Luka bukan sih? Paling mendekati. Lu harus pilih satu orang gitu dari NBA. Kalau gue milih Luka. Paling mendekati ya. Paling mendekati dia, betul, dari size juga. Nggak, style of play. Tapi apakah misalkan Luka Doncic meniru LeBron, dia 10 jam datang sebelum pertandingan misalkan gitu ya? Apakah akan
membaik gamenya gitu? Atau justru ya nggak tentu. Oke. Soalnya dia mainnya beda sama LeBron. Sorry gue potong, tapi LeBron kan lebih high flyer, lebih. Kalau dia emang bulldozer di dalam perlu nabrak pakai layup, pakai bodinya. Kalau Luka emang nggak kayak gitu kan mainnya, lebih pump fake, lebih banyak movesnya beda. Jadi nggak tentu Luka tiba-tiba lu kasih steroid jadi badannya jadi kayak LeBron, dia akan mainnya sesama bagus karena mungkin insting dia beda dari LeBron dari sisi itu. Cara gue attack-nya, cara gue nyerang, cara gue bunuh musuh gue seperti apa gitu. Iya. Jadi belum tentu juga Luka Doncic kalau 10 jam datang akan lebih jago dari LeBron kan, nggak akan lebih fit sih iya mungkin. Ya lebih fit iya. Ya lebih maksudnya sehat lah. Ternyata kayak Luka Doncic cukup 2 jam doang dia udah tune in ke game itu cukup. Mungkin Jamora setengah jam sebelum acara baru datang. Tapi mungkin jago-jago aja kalau gitu. Luka tinggal di Indonesia dia mau latihan 10 jam, mungkin di jam keempat tim lapangan gini, Pak sorry ada yang mau pakai buat volley sama bulu tangkis. Sorry ada Vindes masuk. Ada Vindes masuk. Di sana kan semua private facility. Iya. Harian juga boleh. Tapi gue sempat mikir itu loh di video-video Jordan, Kobe. Gue mikir nggak ada yang pakai ya. Kalau di Indonesia kayaknya udah dipakai buat futsal kayaknya nih. Iya. Bukan basket lagi. Ada bulu tangkis. Kayaknya dipakai gitu ya. Jadi memang itu pembahasan yang tadi dari pertanyaan netizen itu ya kita sudah jawab ya. Karena kan ada yang komen bosen nih ngomongin bandingin Tatum sama Ant-Man, bandingin ya udah ini akhirnya kita ngomongin soal Youth Basketball Academy biar bervariasi aja. Emang kalau buat olahraga itu jangankan kita deh, luar negeri aja mau Skip Bayless, mau si Bill Simmons sampai sekarang aja masih top 15. Terus di top 15 kok nggak ada LeBron udah retire. Jadi memang seluruh dunia nge-ranking bukan cuma kita. Itu emang clickbait kan. Justru mereka mau argumen itu terjadi antara netizen. Iya, bahkan Anthony Edwards aja setiap di interview atau Kevin Durant top 5 best player Kevin Durant atau enggak per posisi siapa, Shaquille O'Neal siapa. Jadi bukan cuma podcast ini yang ranking semuanya juga nge-ranking. Gue akan kepancing lagi sih untuk bikin ranking lagi. Iya, gue juga udah aja sih. Cuma kan kita episode terakhir masih gitu kok, yang Ant-Man atau Tatum mana nih yang masuk MVP duluan. Ada yang komen kok Kemal kebiasaan ranking kagak emang. Tapi itu emang jadi argumen yang menarik karena buktinya kayak pasti ada yang mulai balas-balas tentang argumen mereka kenapa mereka dukung satu atau yang lain. Iya, dan Rico selalu bilang, nah ini menarik nih. Nah kan berarti kan obrolan itu menarik gitu. Betul ya. Maksud gua gitu. Ya jadi kalau ada yang nanya soal ranking itu bukan cuma kita doang. Lu perhatiin Kevin Durant ditanya juga top 5 sih. Ada satu yang gue pengen balas Rico sebelum lu move on ke pertanyaan berikutnya. Iya. Dan gue nggak bilang Rico salah, tapi lo bilang kemarin adalah salah satu poin lo bilang OKC ini akan jadi dinasti barunya. Oh iya, berpotensi. Iya. Gue cuman mau ingetin aja, gue bukan bilang enggak, soalnya gue juga lihat gila ya mereka sejago ini ya, mereka dominasi banget di atas lawannya. Iya. Pernah nggak kita punya pikiran yang sama tentang beberapa juara sebelumnya? Contohnya Denver Nuggets dengan Jokic yang pas masih ada KCP dan lain-lain, ataupun Boston Celtics, mereka membantai semua lawannya di Eastern Conference, terus bilang wah ini Boston Celtics akan become the team to beat next year, cuma sampai ronde kedua. Kayaknya kita udah lihat kayak Anthony Davis, LeBron James, wah ini bisa. Kayaknya udah obrolan ini sering kita terjadi tanpa kita sadar, kayak pikiran ini maksudnya kayak wah ini bisa jadi tim yang bakal, karena dan ini buktinya bahwa yang kita ngomong ini salah. Waktu itu kita bilang kan lebih seru NBA sekarang lagi, tapi kenapa kita selalu mencari next dynasty? Itu doang, itu cuman Iya. Kenapa lu mau counter kok? Nggak apa-apa. Tapi gue setuju, gue bilang anjing si OKC jago banget tahun ini. Bahkan antara kita bertiga nggak ada yang ngasih Indiana Pacers chance kan. Nanti kita akan bahas preview ya kan. Kita bahas ya. Wah itu kalau 1-0 Pacers duluan nyolong tuh. Makanya. Itu seru tuh. Iya, itu seru tuh. Makanya kita akan masuk ke pembahasan Indiana Pacers sama OKC ya ini ya. Preview. Kenapa kok? Gue ada satu fakta unik sih tentang gue. Oh siap. Jadi gue tuh gue beberapa tahun terakhir udah berhenti minum lah. Okay. Dulu di saat gue minum terus, itu gue sama Wanco itu. Gue tuh sampai ada yang bilang, kok lu basket banget sih? Gue dulu di klub suka gini Paul kalau lu sadar. Gue sebelum Kevin Durant gue udah begini mal. Di klub nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi gue kalau udah tipsi gitu gue suka gini gitu. Nah kalau di sebelah gue Wanco, gue suka gini. Udah mabok nih, coy. Jordan LeBron siapa lu? Suka, kok ngapain sih kok lagi mabok? Jadi itu di otak gue tuh
kan kita kalau lagi mabok tuh suka bahas yang seru-seru ya. Iya. Itu aja topik yang seru buat gue. Iya. Membandingkan legend-legend tuh seru buat gue. Iya, Jadi circle gue tuh pada tahu tuh. Gofar, Wace kalau gue mabok tuh bahasnya perbandingan itu. Makanya kalau bikin ranking emang buat gue seseru itu. Iya, Itu iya. timeless conversation yang buat gue Iya. bisa bikin hidup lah tongkrongan. Bahkan Iya. episode itu Rico nggak ada kan, tapi dia bilang gue mau bikin top 10 deh buat ikutan. Gue juga postnya. Gue juga postnya. Iya makanya buat yang protes-protes itu seru tau. Lu cobain aja lu kalau jadi host basket tuh seru banget ngomongin ranking. Dan itu seluruh dunia. Kita aja sampai sekarang masih dengerin Kevin Durant siapa aja sih top 5-nya? Masih dengerin kan? Apa Anthony Edwards siapa sih top 5-nya? Oh ini dia nggak masukin Kobe gitu-gitu kan. Makanya waktu gue lihat post, ada yang nge-post Kevin Durant nih di klub yang lain party dia crossover, udah pernah lihat gue di Park 19 ini sih. Sindo ya. Ya ini kita masuk ke pembahasan itu ya, Indiana Pacers juga sama OKC ya. Karena ini fenomena OKC dan Indiana Pacers ini masuk final memicu Kevin Garnett untuk speak up. Oke. Ya karena Kevin Garnett emang kayaknya ada podcast ya, Kevin Garnett ya. Enggak ya, apa emang Ada. ya? Dia Apa sih namanya? sama Iya, ada. Paul Pierce. By the way, semua itu di bawah manajemen All the Smoke. Oh gitu. Di Iya. satu networknya. Termasuk Gilbert Arenas. Kecuali yang Oh, Steve Nash juga. kan. Kalau Steve Nash Iya, beda kan. beda. Itu ada bawa inilah. Iya. Bapak-bapak itu bapak-bapak lah pakai kemeja apa jujur. Iya. Dia kan di backyard gitu setnya. Iya. Wine. Iya, cheers wine, minum, ngobrol ya. Kalau mau cheers doang mah Prabowo juga enggak. Enggak, tapi ini balik lagi kita ini ya. Jadi Kevin ini intinya gua rangkum aja soal Kevin Garnett ini, dia baru-baru ini mengeluarkan statement bahwa the big three is dead. Dia bilang gitu. Jadi dia di situ pembandingnya adalah Joel Embiid, Paul George sama Maxey, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, Austin Reeves, Luka Doncic sama LeBron James. Sekarang itu masuk ke era dia bilang super teams are out, super depth is in. Jadi semuanya, dan itu digambarkan di OKC dan di Indiana Pacers bahwa mereka lebih mainnya udah satu unit seperti yang kita bahas, Paul. Satu unit bahkan sampai Super depth-nya. depth tuh kedalaman ya. Ya, kedalaman tim. Jadi maksudnya mungkin ini berhubungan sama lu meng-hire pemain yang mungkin salary-nya nggak terlalu tinggi, tapi pemain ini untuk peran ini cukup gitu. Misalnya kita ngomongin kayak Nembhard gitu. Nembhard itu fakta menariknya adalah setiap kali dia defense di playoff ini, semua shootnya pemain yang dia jaga jelek semua. Damian Lillard jelek semua dijaga sama Nembhard. Donovan Mitchell cuma yang tadinya sebelum Nembhard itu 23% field goal, dia jadi turun 16 gitu. Terus habis itu yang terakhir ada Jalen Brunson yang tadi 38 turun jadi 30. Jadi semua penurunan. Tapi kan kalau secara salary Nembhard kan nggak mahal-mahal banget gitu. Maksudnya, tapi cukup secara fungsi lu jaga aja dan main cukup 4 poin 6 poin, tapi fungsi lu ini gitu. Ketimbang lu hire kayak Luka Doncic, LeBron, Austin Reeves yang lebih besar gitu. Lu kalau ngelihat fenomena kata-kata Kevin Garnett ini, lu setuju dengan itu nggak, Paul? Soal the big three. Jadi era the big three udah habis nih sekarang nih gitu. Kayaknya kita udah sadarin itu udah cukup lama kan. Okay. Iya, kayak big three setelah gak tahu ya Heatles kali ya, karena kita juga lihat bahwa lo anggap sebelum ada Kevin Durant itu tim big three gak Golden State Warriors yang 2015 atau itu emang tim yang super dalam? Itu good question ya. Iya, Draymond Green sih Andre Iguodala dulu saat itu. Andre Iguodala atau ya gitu dia. Masuk. Sebenarnya itu bukan big three. Kadang-kadang yang gue dengar tadi pun ada sedikit yang memaksakan big three. Austin Reeves gue belum masukin itu sih sebagai big three. Jadi kalau lo ngomong big three itu dari sisi kalau yang Phoenix Suns iyalah gue setuju karena itu 3 yang masing-masing udah membintangi tim sendiri sebelum menjadi satu. Iya. Kan big three harusnya kayak gitu. Kayak Heatles kan Chris Bosh yang udah di Toronto sebelumnya, Dwayne Wade yang udah di situ, terus LeBron, itu baru big three. Kayak Kevin Garnett tuh big three lah di Boston gue akui. Jadi mungkin itu perbandingannya, jangan semua tim lo ambil pemain ketiga terbaik terus langsung lo anggap itu big three. Setuju. Karena gue nggak bilang 2015 itu bukan big three, itu tim super dalam menurut gue. Lo aja nggak bisa bedain. Gue juga nggak bisa menentukan benar Andre Iguodala atau Draymond Green yang ketiga. Berarti bukan big three dong. Big three sih jelas. Waktu ada Kevin Durant masuk, nah itu big three tuh. Klay Thompson lagi ininya, lalu tambah Kevin Durant. Jadi kayaknya udah cukup lama ya, bukan sesuatu yang baru kayak era big three. Gue nggak pernah nganggep tim dengan big three itu otomatis juara. Bahkan yang Lakers waktu itu siapa yang ada 4
Big Four bahkan. Oh iya, Jauh di playoff. Gary Payton, Carmelo, Kobe, Shaq. Iya. Iya kan? Iya benar. Dan ini apa kalau Kevin Garnett bilang bahwa OKC ini udah ngelakuin hal yang bagus banget nih soal super dev gitu. Terus habis itu Boston Celtics juga ngelakuin hal itu kan. Dia bangun dari orang anak muda, terus dia bangun timnya sampai Jason Tatum, Jalen Brown bersinar. Dan sekarang Indiana Pacers juga gitu. Tapi yang susah kenapa gue bilang susah untuk bangun dinasti? Iya. Karena kita lihat deh, Boston juga menghadapi masalah yang sama. Sekarang Boston sedikit di bawah second apron kan ngomongin salary nih. Iya. Dan owner barunya duitnya nggak sebanyak itu juga, nggak kayak Steve Ballmer juga. Nah kita lihat nih OKC. Nanti kan tahun depan Shea berapa kontraknya? 70 berapa? Iya, Supermax kan dia. Iya, Supermaxnya 76 atau berapa? Iya. Per tahun intinya hampir $1 juta. Iya. Ya kan 73 juta kan satu tahun. Iya. Jadi ya nanti kontrak semua bakal naik. Jadi mereka nggak mungkin kayak 3 tahun juara dengan salary yang sama. Tahun depan pasti naik dan ada pemain-pemain yang lepas. Makanya Denver harus milih untuk regenerasi pemain baru atau mulai kasih kontrak-kontrak gede. Sekarang Denver pun tinggi banget kan kontraknya dengan Aaron Gordon, salah satu yang paling tingginya, Jamal Murray sama Nikola Jokic. Makanya susah untuk dapetin role player yang tepat juga. Jadi Indiana oke sih. Seandainya salah satu pasti menang tahun ini. Tapi berikutnya nggak akan segampang itu sustain tim yang sama. Nembhard ini lo pikir nggak bakal tiba-tiba kalau habis permintaannya naik. Masa gue gini doang nih gaji gue terus dibandingin sama Tyrese. Iya benar. Dan itu kalau nggak salah OKC itu belum bayar luxury tax belum masuk ke ranah situ, masih nol gitu. Ke tim yang paling mahal kan Golden State kan. Tapi dia bahar luxury taxnya dia bayar segitu mahalnya sebanding dengan selama 7 tahun dia dapat 4 gelar gitu. Worth it. Tapi kan kalau OKC ini luxury taxnya nol gitu. Kalau nggak salah termasuk Indiana Pacers kalau nggak salah. Tunggu dulu kata Shea tunggu kontrak gue summer ini nih baru. Tuh lihat ya, luxury tax Indiana Pacers dari tahun 2012 $0 nol. Sedangkan luxury tax-nya Warriors dari 2012 itu aja udah $748 juta. Pokoknya 2 finalis kita ini salah satu yang di bawah list, salah 2 yang di bawah list. Indiana Pacers 0, OKC itu ada di cukup di bawah kok. Berapa OKC tahun itu gitu, pokoknya yang 0 itu Indiana Pacers, Atlanta Hawks, terus habis itu Orlando Magic yang baru ganti logo ya. Kata orang logonya cupu. Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Detroit Pistons itu yang 0. Jadi OKC masih bayar luxury tax. Gue nggak tahu nih berapa nih. Tapi intinya adalah yang paling besar itu Golden State, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers. Itu yang bayar. Jadi kan maksudnya itu kan pertimbangan untuk musim depan. Ketika SGA udah segitu mahalnya, apakah super dev ini berlaku gitu. Kalau kemarin Rico udah bahas tuh, ya ini mah kong kali kongnya J-Dub aja sama Holmgren. Kita murahin aja deh. Iya, kayak kita lihat di New York siapa pemain favorit Rico kan Jalen Brunson. Iya, dia juga. Tahun lalu kan dia udah sengaja biar dapat Mikal Bridges kan. Iya. Tapi berapa lama nih mereka akan menang? Gue suka ngelihat hal-hal kayak gitu sebenarnya. Iya. Sebenarnya gue lebih suka hal-hal yang gue lihat off the court dari Jalen Brunson daripada permainannya sendiri. Cerita tentang dia sama istrinya itu keren banget lagi. Iya benar. Di NBA di mana banyak yang main cewek, dia malah seloyal itu. Jadi dari hal itu gue setuju. Kurang hal-hal kayak gini harus lebih sering terjadi kalau lo mempertahankan super depth ini. Harus ada yang mengorbankan diri. Iya. Kalau gue kemarin episode sebelumnya gue bilang kan SJ udah nyogok Rolex, turunin lah gaji. Ntar gue kasih lagu udah Martike. Tapi lu turunin dulu gajinya. Jadi kita masih super tim nih. Tapi memang ini ya kalau kita ngomongin dua tim OKC sama Indiana Pacers ini, mungkin kita awalnya tidak memprediksi. Kalau OKC kan lu udah dari awal ya OKC. Kalau lu dari kita sebelum playoff kan? Ya Lakers dulu tapi kita kan. Gue bilang pokoknya kalau bukan LA Boston ya OKC terus OKC out LA out terus gue bilang siapapun lawannya kalau bukan Boston Celtics nggak akan kompetitif sih. Iya, tapi ternyata Indiana Pacers nih. Tapi kalau menurut lu Indiana Pacers ini masuk final worth it ya, Paul? Maksudnya worth it-nya dari apa? Ya maksudnya ini emang layakkah dia mereka? Layak. Layak. Karena walaupun gue bukan tebak mereka, gue kepancing karena gue milih Boston kan, karena Boston ini juara bertahan. Dan kita sering banget kepancing bahwa ini tim sejago itu, menang kejuaraannya segampang itu. Masa tahun depan ada penurunan sedrastis itu kalau pemain intinya rata-rata sama. Selainnya ada perubahan drastis ya. Ini rata-rata sama, kok sejomplang itu.
Ya, gue sendiri gue akuin gue rada lupa bahwa Indiana Pacers sebenarnya sebagus itu tahun lalu. Selainnya karena cedera. Iya. Mereka juga finalis wilayah lagi tahun lalu kalau dipikir-pikir. Iya. Mereka juga udah main lawan Knicks juga. Jadi kita harusnya ya gue sendiri terutama fans Indiana sih enggak, tapi gue rada lupa kayak karena ini recency bias aja karena lihat siapa yang juaranya. Jadi harusnya sih kita lebih respect bahwa kalau bukan Indiana harusnya nomor 2 contender, kalau bukan Boston harusnya nomor 2 contender adalah Indiana. Gue tetap kasih respect Boston untuk bisa nahan defend championship-nya lah. Tapi kalau lu nggak bisa ya harusnya Indiana lah karena mereka udah layak juga masuk final East ya. Lu layak nggak Indiana masuk final NBA nih musim ini? Berarti kok. Ya layak lah Mal, sama seperti Champions League PSG sama Inter Milan. Oh ini nggak ada yang nonton nih. Ya mereka mengalahkan yang terbaik. Iya benar. Jadi itu maksud gue. Pacers yang terbaik dari East udah layak lah, layak. Dan mereka banget. colong game 1 berapa kali, comeback berapa kali. Kayak sih, lo kalau ya lo deserve it sih, bukan hanya dari apa ya kayak pemain lo dalam atau apa, tapi lo melakukan hal-hal yang menurut gue miracle sih, kayak hal-hal yang wow, above apa yang kita expect sebagai fans basket yang nonton. Gue bukan fansnya Pacers, tapi gue sangat di-entertain gitu nonton kemenangan mereka, performance beberapa pemain mereka. Iya dan ini ternyata gue nggak tahu ya ini nyangkut di kalian atau enggak. Gue baru dapat informasi bahwa Pacers itu secret weaponnya ternyata TJ McConnell. Karena TJ McConnell ini dia tuh yang kayak locker room guy gitu, yang kayak lu harus glue gini guy. ya lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Bahkan banyak yang orang bilang TJ McConnell ini kayaknya calon best coach deh. Maksudnya kalau dia jadi pelatih kayak bagus. Nah jadi satu tim ini harus ada kayak semacam mentor. Nah OKC itu ada persamaannya kayak zaman dulu waktu Kevin Durant kan Big Three mereka SGA, yang sekarang kan kalau dulu Kevin Durant, James Harden sama Russell Westbrook. Kalau sekarang kan SGA, J-Dub sama Holmgren kan. Nah tapi mereka tuh menambahkan satu center, misalkan center muda yang diambil dari draft Serge Ibaka. Nah mereka juga ambil Holmgren kan yang muda. Nah dan mereka menambahkan championship mentor dulu Derek Fisher. Dimasukin ke OKC. Tahu. Iya, Derek Fisher. Kalau sekarang Caruso. Nah, jadi kalau lu lihat TJ McConnell, Caruso sama Fisher. Iya, kalau gue cukup yakin. Tunggu. Fungsinya bukan itu, Mal. Dia emang dia dapat jatah aja untuk main di klub itu, tapi bukan untuk sebagai mentor. Derek Fisher nggak disuruh kayak lu harus spearhead defense kita nih di seri ini. Lu harus jaga pemain terbaik mereka nih. Derek Fisher disuruh jaga. Reguler sih, harusnya jujur. Dia baik doang. Tapi kan kebetulan dia udah juara. Udah juara. Oke, tapi kan maksudnya nggak ada ibaratnya gimana ya, dia pasti kan ngasih ilmunya dia ke tim ini kan. Gak apa-apa, itu muda. bonus. Cuma tidak diplot untuk itu sama manajemen dari awal. Kita tarik Caruso yuk karena kita butuh ini, karena dia udah pengalaman dan dia botak sama Fisher gitu. Enggak emang kita butuh defender yang defender yang bisa defend di posisi yang berbeda juga. Karena dia bisa perimeter defense, dia ternyata bisa post defense yang sebagus itu, gue gak nyangka juga. Ya manajemen pasti udah scouting dia kayak gitulah. Mereka butuh defender yang bagus untuk bisa slot in. Jadi sebenarnya bukan nggak ada unsur mentoring juga di situ ya. Dia leader defense-nya nggak sih menurut lo, Ko? Bisa lah. Iya, menurut gue iya. Setelah gue lihat playoff ini, dia ternyata leader defense-nya dia yang set the tone. Walaupun dia masuk dari bangku cadangan pun dia yang set the tone untuk defense. Iya. Jadi yang soal Caruso, Derek Fisher dan TJ McConnell ini itu doang aja yang gue gak cocok. Yang lain boleh lah. Big three-nya boleh lah. Tapi jangan samain Fisher sama Caruso. Gue gak terima. Nah, karena itu ada, gue kemarin ada kok itunya, ada entah akun mana gue yang mengangkat itu soal kemiripan OKC eranya KD dengan OKC sekarang, bahwa mereka merekrut siapa nih yang pernah juara, dan Caruso maksudnya dari Fisher dari Lakers, Caruso sih udah pindah ke Bulls dulu ya. Tapi setidaknya tuh ada kemiripan yang kayak mereka ngambil center senior dulu Kendrick Perkins yang mereka ambil. Sekarang sih siapa? siapa namanya? Yang satu senternya lagi yang kulit putih. Oke sih. Hardenstein. Iya kan itu juga senior kan. Ya kan itu senior lah, udah berumur gitu. Jadi ada kemiripan. Gue ada keberatan juga. Hardenstein disamain sama Perkins. itu namanya aja gue udah lupa beberapa kali disebut inget. Gue kalau ketemu di ITC Kuningan kayak nggak inget tuh gue dia siapa tuh. Siapa Hardenstein? Iya. Dia timnas pernah tuh.
Ada yang gue sama Deman sama salah satu dengerin podcast timnas Jerman pernah, tapi pas di tim senior cuma dipanggil sekali. Habis itu udah nggak pernah dipanggil lagi. Karena kan dia sebenarnya mix, namanya kan ya Hartenstein, tapi dia dia setengah orang hitam juga, setengah orang kulit hitam juga. Iya, mix. Mana ya itunya Isaiah, makanya namanya Isaiah Hartenstein. Iya. Berarti masih ada darah Isaiah Thomas sama Albert Einstein mungkin. Mungkin ya. Tapi ada tuh gue kemarin tuh ininya tuh konspirasinya. Tapi nanti gue kalau ada. Tapi oke lah, ada kemiripan. Tapi iya. Tapi nggak ini ya. Maksudnya itu tidak apa ibaratnya kalau OKC yang dulu kalah gitu. Kalau OKC yang sekarang beda lah ya kalau lawannya juga beda. Oke sih, yang lama ketemunya LeBron susah. Miami Heat. Kalau sekarang Haliburton lebih gampang ya. Tapi berarti kalau ngomongin OKC sama Indiana Pacers, menurut lu kok siapa ini X factor-nya yang bisa masing-masing tim bisa bikin menang? Misalkan dari Indiana Pacers siapa, OKC siapa? Tapi bukan pemain utama. Iya, bukan pemain utama. Bukan Shea atau Tyrese lah. Iya. Kalau X Factor beda. Iya, yang kira-kira akan mencuat di game pertama lah gitu. Gue lucunya feeling gue mengatakan kalau di OKC si Chet Holmgren akan entah bagaimana akan bersinar di sini dia. Di game 1 dulu berarti ya. Iya. Karena kan dia belum ada satu series yang lumayan kelihatan banget kan. Setelah sembuh dari cedera dan lain-lain, cuma menurut gue dia sudah masuk dari Big Three itu. Oke. Nah menurut gue di final ini bisa jadi momentum buat dia. Kalau di OKC si Chet Holmgren, kalau dari Pacers. Berarti kalau dari Pacers siapa? Smith lagi? Enggak sih. Enggak. Ya suka mau nggak mau, jujur si Pascal. Mau nggak mau, bahkan bisa lebih baik dari. Kesian jujur ada meme-nya yang mau dikasih award kayak Druski kan. Itu lo belum bahas itu ya? Itu kalah satu vote kan? Iya. Kalah satu 5-4 lah. Wajar kalau dia sadar, dia pikir masalahnya lo ngapain maju duluan? Lo udah either berdiri di depan atau enggak lo tunggu lah dipanggil biar lebih natural gitu. Iya. Dan Pascal Siakam waktu Raptors ya banget. Enggak, ada satu poin orang yang tanpa selainnya kita melihat bahwa ini cuma 4-5 loh kalahnya dari 9 vote. Kita sering dari kacamata kita nih sebagai fans ataupun voter, kita melihat opsi kedua main di atas yang kita ekspektasi kita, ataupun sekali-sekali kita lihat opsi nomor 1 sekali-sekali main di bawah ekspektasi, karena kita ngomong satu seri ya, ini kan dari Eastern Conference Final. Kita kasih kreditnya lebih ke pemain yang overperform dibanding pemain yang kadang-kadang pernah underperform. Karena Tyrese adalah 1-2 game yang dia underperform di Eastern Conference Final. Makanya Pascal menang itu juga make sense sih, karena orang ingatnya kayak dia kan bukan opsi pertama, tapi Andre Iguodala deh MVP Finals. Emang lo setuju? Iya, setuju kalau ngomongin satu series itu. Saat itu di game itu sih setuju, walaupun berat hati ya. Iya kan masih ada sedikit yang off kan ya. Ya udah itu. Kasihlah ke Steph gitu harusnya ya. Tapi akhirnya dapat juga Steph tetap kan. Jadi gitu. Jadi kalau lo ngasih Andre Iguodala kenapa? Karena defense dia terhadap LeBron kan? Iya. Bukan karena offense-nya kan? Saat itu juga. Ya karena dia jaga, lo cek LeBron statistiknya deh di final 2000. Iya. Dikit. Iya benar. Ya jadi cuman karena menang gitu ya, berhasil menang dan lo yang lagi ngejaga LeBron. Iya. Jason Tatum lu ikhlas enggak Jalen Brown enggak? Jalen Brown final. Oh, gue ikhlas kalau itu. Ikhlas. Kalau itu ikhlas ya. Kalau itu ikhlas ya. Nah, berarti kalau lu siapa Paul? Ini X factor-nya nih. Karena kan kalau kayaknya kalau misalkan nanti baru kita ngomongin main player-nya ya, SGA sama Haliburton. Tapi X factor-nya menurut lu siapa nih? Gue setuju sih Chet Holmgren bakal bikin Indiana kewalahan. Tapi gue mungkin harus kasih kredit lebih ke Miles Turner, Indiana Pacers yang udah paling lama ya berkarir di Pacers saat ini di tim yang finalis ini. Jadi gue kasih dia sedikit kredit untuk bisa mengimbangi Chet. Gue sih kalau selainnya bintang utamanya,
Ya J-Dub lah untuk karena dia gue lihat dari Western Conference Final sejak kita kritik nih sejak gue kritik sih terutama gue ini mana sih All Star harusnya dan dari situ meningkat dan belum ada penurunan lagi kan. Jadi kalau lo lagi nonton nih gue harap dia yang bakal jadi X Factor-nya di sini. Karena ini menjadi tim yang susah sih menurut gue. Lo bilang layak nggak layak dan tim dulu lah harus ketemu LeBron atau Heatles ya. Tapi yang sekarang nggak berarti mudah juga. Mereka ketemu tim yang agak mirip sama mereka nggak sih? Pacers yaitu OKC-nya East nggak sih? Yang core-nya itu sih yang gue suka sih. Iya kan? Iya masih muda semua gitu. Bener. Loh. Itu keren banget sih. Ini dua tim yang kalau nggak salah ya tim rata-rata umurnya dua yang terendah di antara semua tim yang masuk playoff ya. Betul, ya kan? betul. Dan ini kalau kita lihat juga kayak cara dia main, cara rotasinya juga, coachnya juga sangat percaya sama pemain lapisan dalam juga. Dan mereka pun mindsetnya juga nggak terlalu kayak gue yang paling bersinar walaupun jelas mereka masing-masing ada nomor satunya. Jadi ya sangat mirip. Jadi menurut gue bilang ya ini tim yang beda tapi nggak berarti mereka bakal mudah ya. Nggak berarti tiap game bakal blow out juga. Justru menurut gue nggak akan. Emang nomor satunya Pacers siapa lu, Paul? Halliburton? Tyrese gue. Tyrese. Siakam. Nggak Siakam berarti. Nggak Siakam. Tyrese lah. Secara karena nomor satu ada banyak selainnya statistik ada banyak hal-hal lain lah. Dia yang kalau mereka kalah, lu salahin siapa? Pascal atau salahin Tyrese? Gua Ricker Lice. Gua salahin. Jas gombrong. 90s. Iya, kalau gue harus lihat itu juga. Kalau tim kalah siapa yang ngambil bebannya? Tyrese yang ngambil bebannya. Ini gara-gara gue gitu kalahnya. Nggak mungkin Pascal. Nah, berarti kita sekarang masuk ke number one player di tim masing-masing ya. SGA versus Halliburton berarti ya. Ini gimana nih perangnya SGA sama Halliburton nih? Kira-kira prediksinya bakal seperti apa nih perang mereka berdua nih nanti di lapangan nih? Yang menarik kalau gue dari sisi Tyrese, apa bisa ngimbangin nggak satu sama lain? Bisa. Cuma yang menarik adalah kalau gue dari sisi Tyrese, ya kita sama-sama tahu lah di atas kertas mungkin si Shai sedikit di atas. Iya. Cuma Halliburton akan bermain nothing tulus. Lebih lepas karena mereka underdog. Itu bahaya sih. Karena mereka underdog ya. Iya. Di whole playoff ini Pacers nggak pernah jadi favorit. Iya. Mereka underdog di setiap seri dan tiap seri mereka menang dan ada comeback wins yang gede-gede banget lagi. Jadi si SGA kan udah 2 season berturut-turut dia jadi kandidat MVP kan. Iya. Dan tahun ini berhasil gitu. Nah tiba-tiba ada Halliburton. Gue sih jadi SGA agak anjrit. Lo akan berbattle lawan gue ini tanpa beban. Nah itu menurut gue bisa menjadi imbang bahkan. Oke. Iya. Padahal SGA melewati banyak superstar di West, tapi Halliburton ini another level gitu. Iya, walaupun menurut gue tetap SGA, cuma tidak akan timpang. Jadi ini akan seru sih, betul ya. Iya, ini akan seru ya. Kalau lu seru banget. SGA versus Halliburton, secara statistik SGA bakal unggul di hampir setiap kategori. Mungkin kalau assist imbang atau mungkin bisa unggul Tyrese ya. Tapi statistik akan unggul SGA. Tapi secara momen-momen unbelievable yang gila bikin kita shock yang kita akan ingat kan dari Tyrese. Iya dari Tyrese Halliburton ya. Jadi lagi gue. Iya gue jangan-jangan 3 point yang dari sudut mana itu. So far kan yang kita ingat momen-momen dari East dari dia. Iya dengan formnya yang unik ya. Formnya yang unik. yang textbook yang pasti akademi itu belajar nembaknya. Street ball. Iya karena memang kalau SGA sendiri kita udah tahu gaya mainnya seperti apa ya. Justru Indiana Pacers dengan Halliburton ini kan nggak bisa diprediksi nih gimana. Nah, itu yang akan lebih sulit ya. Sejauh ini kan mungkin dia ngelawan tim-tim yang bisa diprediksi lah sama SGA gitu. Kayak dia ngelewatin Minnesota Timberwolves gitu. Terus dia ngelewatin Denver Nuggets. Kan dia bisa memprediksi ini Nikola Jokic apa segala macam. Tapi kan Indiana Pacers kan lebih sulit ya. Ketika lu prediksi Tyrese Halliburton, ternyata yang nyala bukan Tyrese Halliburton, ternyata Pascal Siakam, ternyata Nesmith gitu. Terus habis itu siapa ya gue prediksi ya? Nextnya gue prediksi kayaknya Pascal Siakam. Ternyata Halliburtonnya triple double. Justru ini akan lebih sulit ya untuk OKC ngelawan tim yang gue jagain siapa ya? Dan gue tambah satu fun fact, ini bukan dari gue, dari Nick Wright sama Chris Broussard. Nick Wright melakukan riset yang dia dapat dari orang lain juga, bahwa lu perhatiin tembakan pertamanya Tyrese, kalau masuk dia rata-rata cetak double digit point atau 10 ke atas. Kalau tembakan dia masuk yang pertama, yang kalau nggak masuk dia rata-rata di bawah 8 poin atau apa gitu. Aneh aja sih selama playoff ini, Dorongnya dorong.
Goaltending. di polin aja ya. Iya jadi memang ini dijorokin. tapi dijorokin. Jangan masuk lu biar lawan Mending poin. falling didorong. Tendang. Ya, tapi begitu lu jorokin dia Pascal Siakam 40 poin anjing juga sama Nismith tiba-tiba, tapi enggak apa-apa, penting jorokin dulu deh gitu. Haliburton ya. Tapi di game pertama lu megang OKC game 1. Iyalah. Oh, lu OKC ya. Iyalah. Padahal kan Indiana Pacers kalau di kandang lawan lebih bagus daripada di kandang dia sendiri. Ini OKC cuy, beda cuy. OKC ya. Tim yang udah melewati 90 pertandingan tetap stabil. Iya. OKC di musim ini. Jadi gue belum melihat. Sebenarnya gue mau nanya lu dulu, lu pilih siapa? Untuk pertandingan pertama. Iya. Sosok beda nih. Enggak ada, kan biar netral. Enggak. Apa lo? Job Pacers sih gila lo. Enggak, tapi gue ada apa-apa juga, tapi. ada menaruh hati ke Indiana Pacers tuh di game 1 loh. Maksudnya akan ada kejutan Indiana Pacers. Oke, gitu. overall serinya berapa? Lu menang OKC kan? Lu menangin OKC tetap. Oke sih tetap. OKC siap berapa game? Game 7 gue. Oh, lu panjang. Udah gila kan? Lu pada panjang. Kalau gue sama kayak lu 4-1. Iya, 5. Iya. Tapi gue juga merasa ada best chance untuk Pacers mendapatkan salah satu kemenangan itu di 2 game pertama. Okay. Tapi kalau gue kasih game pertama ke Pacers, berarti OKC harus menang 4 beruntun dong untuk menang serinya. Kalau sesuai sama yang gue ingin atau yang gue ngomong. Jadi salah satu dari 2 pertandingan awal itu akan dimenangkan Pacers. Oke, tapi nggak di game 1. Mungkin nggak di game 1. Kalau di game 1 berat dong OKC harus menang 4 beruntun. Iya, karena sekarang prediksi lu udah infal. Versi gue itu, gue lagi cocokin sama versi gue nih. Berarti harus game 2 dong. Tapi gue, soalnya gue MSG juga berat lagi lo main di sana. Mereka menang bukan 1 tapi 2 lagi. Iya, maksud gue 2-0 kan? 2-0. Gue yakin Madison Square Garden penontonnya nggak kalah berisik sama Oklahoma gitu. Iya, rusuh-rusuhnya mirip lah. Mirip, apalagi OKC tapi pemainnya wow. Timnya beda. Kata si SGA sama pemainnya sama gue beda. MVP lagi gue. Tyrese megang bola tiba-tiba ada Alex Caruso gitu. Wah, males gila sih. Iya. Tapi begitu dibalikin, oke gue ada Nembert mau apa lu? Langsung digituin sama Indiana Pacers. Jadi kan sama-sama adu-aduan aja. Tapi gue sih feeling gue game 1 sih feeling gue. Tapi game 1 nih Indiana Pacers gue kasih. Oke. Gue bisa lihat itu mungkin bisa terjadi. Kenapa? Mereka ngagetin lawannya aja kayak kan underdog, nothing to lose, datang main. Iya, main aja. Tapi tiba-tiba kecolongan karena Knicks kecolongan. Iya. Ya kan bisa dibilang itu sebenarnya comeback seasonnya, playoff runnya Indiana Pacers gila sih. Iya. Yang lo sebenarnya gue udah 2 kali sih selama satu playoff ini 2 gamenya Indiana gue sempet matiin ataupun gue ngelakuin hal yang lain, gue tinggalin. Terus tiba-tiba gue lihat skor aja kok udah deket lagi, gue harus buru-buru balik lagi. Iya. 2 kali. Itu berapa kali kejadian untuk Pacers sebenarnya? Iya, jadi gue Indiana Pacers ya, Boleh. Kalian gue pancing biar diambil Pacers. Iya, gak apa-apa. Biar dia emang Lakers kalah, dia gak suka dari Westland Lakers. Dia udah bisa duga. Jadi dia mau gak suka dia. Gila lu. Gak ada. Nah ini berarti sebelum kita udahan tadi kan ngomongin Indiana Pacers sama OKC sampai situ aja, nanti kita bahas ketika udah terjadi game 1 ya. Walaupun kenapa juga gue pegang Pacers, fakta menarik adalah Indiana Pacers itu adalah satu-satunya tim yang mengalahkan OKC di regular season. Karena dia West menang semua, ada 2 kalah dua-duanya. Bahkan dua-duanya kalah. Pacers kalah. Iya. Pacers yang kalah. Enggak, Pacers Cek menang. lagi. Pacers menang. Satu sama skornya. Iya. Satu sama makanya. Maret tanggal 12 2024 Indiana Pacers menang 121-111. Okay. Terus abis itu di Maret 12 lagi Maret 12 tanggal 2 Maret apa belibet teman-teman. 12 Maret 2024 di Oklahoma main lagi 121-111. Itu adalah last time the Thunder lost at home sama tim East. Fakta menarik. Lo mau gue bantai fakta lagi? Apa itu? Kasih. Gue udah pernah ulang ini. 7-2-10-nya Bulls 96, 10 kali kalah. Itu 2 kalah sama Pacers lo Bulls. Rempeyek Pacers di playoff. Itu aja dari gue. Jadi bukan jaminan juga regular season. 7-2-10 itu 10-nya kalah sama Reggie Miller lo si Jordan. Iya. Di 10-nya. Oke. Tapi itu catatan menarik. Iya, itu catatan dari gue tuh ya. Oh enggak, tadi ternyata kan karena slide-nya ada 2 guys, tapi sebenarnya tanggalnya sama. Maaf ya teman-teman. Tunggu. Lo ceknya tanggal berapa yang lo bilang? 30 Maret. 12 Maret 2024. 12 Maret 2024. Iya. Musim ini.
Iya, Ke vote. Coba. Salah gue. Tuh. Dua-duanya dimenangkan Thunder, man. Gue tahu karena kenapa? Game pertemuan pertama Tyrese cetaknya kayak 4 poin atau 5 poin gitu deh. Rendah banget. Oke. Don't start. Don't fact check me. Oh iya. Can fact check me. Gua 2024 lagi anjing. Nih, 30 Maret 2025 musim ini. 132 111. Desember 27 2 hari setelah Christmas tahun lalu 120 114. Game yang lebih selisihnya lebih dekat karena Tyrese main lebih baik. Iya. Belum menang tahun ini. Oh, gue 2024. Iya, gua Maret tahun. Dan itu playoff-nya aja belum kejadian. Anjing lu NBA. Gue gak ngecek tanggalnya lagi 2024 baru ngejual. Gue tadi pas lagi ngomong apa gue langsung udah gak terima sih. Gue cek dulu. Masa sih gue salah. Gue cek dulu. Untung lo tadi ada fakta yang lo mau bahas. Gue pengen cek dulu nih. Nah ini berarti sebelum udahannya kan New York Knicks baru aja mecat pelatihnya ya. Ini salah satu hal yang bagus gak? Karena sebenarnya Knicks ini with Tom Thibodeau ini sebenarnya dalam 25 tahun dia tuh pertama kali lagi masuk East Finals ya kan, terus habis itu playoff dari 5 tahun dia menjabat sebagai coach dia masuk 4 kali, terus habis itu menang 50 plus poin itu terakhir tahun 1990, terus habis itu dipecat. Lu setuju Paul ini dipecat Paul? Bukan gue setuju nggak setuju ya. Iya. Kayaknya kita sebelumnya ngobrol 2 episode yang lalu. Gue sempat agak tebak bahwa ini mungkin akan terjadi seandainya mereka nggak masuk ke final. Iya. Tapi gue nggak merasa ini solusinya sih. Solusinya gimana lo keep banyak pemain yang masih ada di sini dan mungkin Cat lo harus trade. Sebenarnya solusi buat gue sih Karl Anthony Towns sih. Dia menjadi apa ya? Kelihatan lah jadi lubang di defense. Dia nggak bisa jaga siapa-siapa sih saat lawan Indiana. Kan lagi diincar Phoenix Suns. Tadi gue baru bahas sama. Ya nggak apa-apa. Mending lo ada KD di situ. Iya. KD lebih better on defense sih di umur segini pun 35, 36 dibandingkan Cat. Iya, jadi defense-nya jelek banget, dieksploitasi terus. Iya, jadi itu ya. Jadi lu pemecatan ini enggak, gue soalnya dulu rada enggak suka, banyak fans Knicks juga setuju pasti. Ya, ini dia punya tim sedalam ini enggak dimainin. Tapi terakhir dimainin kan? Iya. Dia mainin sampai Landry Shamet pun sampai iya kan? Iya. Lapisan-lapisan dalam, tapi itu ternyata enggak cukup karena pemain utama lo ada kekurangan di sisi defense. Iya. Jadi pemecatan ini sebenarnya bisa dibilang apa ya kalau tapi selain itu trade juga mungkin akan terjadi. Iya, pasti ada trade. Ya, pasti ini jadi move pertama lah untuk kebanyakan tim NBA. Sayang sih. Lu setuju kok ini Tom Thibodeau dipecat? Sebenarnya gue termasuk suka gaya bermainnya dia dari zamannya dari Cross dulu sih. Si Tom Dan Thibodeau. iya, jadi gue kalau ada pelatih kayak pelatihnya Bucks dipecat gitu, gue termasuk sedikit menyayangkan gitu sih, karena gue merindukan coach yang memang sedikit bisa dikasih proses lah, seperti kalau Steve Kerr beda cerita karena hasilnya juga bagus ya. Iya. Kalau tanya gue kurang setuju sebetulnya. Sebenarnya kurang setuju. Gue kurang setuju. Sayang ya. New York Knicks ya. Karena sedikit lagi gitu loh. Iya, soalnya penggantinya nih ada rencananya penggantinya Jay Wright. Ini kan pelatihnya Jalen Brunson, Josh Hart ketika di Villanova ya, di Wildcats. Terus ada Patrick Ewing mungkin akan ngelatih. Michael Malone Salah satunya Mike Brown. Mike Brown lagi. Iya, Mike Brown si paling sering menjadi pengganti. Taylor Jenkins, Memphis Grizzlies. Frank Vogel sama terakhir Darvin Ham. Mereka lagi. Mereka lagi. Jangan Darvin Ham lah. Iya, janganlah Darvin Ham. Jadi yang paling cocok siapa, Paul? Stephen A. Smith gak terima tiba-tiba Darvin Ham. Michael Malone sih gue suka sih. Michael Malone ya. Michael Malone ya. Iya, lu juga ya. Michael Malone ya. Ya kayaknya mungkin itu. Nanti kita lihat akan ada pergerakan apa lagi. Soalnya kalau ini mah kita ngobrolinnya setelah final kelar aja ini mah. Cuma kalau Patrick Ewing diehard fans Knicks nggak perlu bikin bendera baru lagi karena dia udah punya Patrick Ewing. Iya. Kan kalau menang itu legend sepenuhnya itu. Legend sepenuhnya Patrick Ewing, iya. Nggak akan dipecat itu mah, nggak berani. Nggak dipecat ya. Ya jadi nanti kita lihat di game 1 apakah OKC yang menang atau Indiana Pacers. Kita tunggu komen kalian di bawah dan kirim komen lagi untuk kita bacain di episode selanjutnya. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu next episode.